Halo, kali ini kita mau bahas kutipan spesifik nih yang Anda kirimkan. Ini dari Muhammad Ulil Fahri ya, dari website pribadinya, ulilfahri.com. Iya, betul. Kutipannya ini, wah langsung to the point banget ya. Judulnya aja udah nanya, kenapa dunia pendidikan sekarang butuh AI dan coding? Singkat, tapi kayaknya padat isinya. Iya, memang. Yang menarik dari sumber ini, dia itu ringkas tapi langsung mengena. Ada 2 poin utama kan di situ. Betul, perubahan zaman menuntut kompetensi baru, terus yang kedua itu dunia kerja dan teknologi itu katanya keniscayaan, gitu kan ya? Nah, persis. Efisien banget cara dia bangun argumen. Jadi nggak ngawang-ngawang gitu. Ada perubahan zaman, oke. Terus apa dampaknya? Langsung disebut kebutuhan kompetensi baru. Nggak dibiarin abstrak. Dan langsung nunjuk ke AI dan coding ya sebagai kompetensi barunya itu. Karena tadi itu, dunia kerja dan teknologi tidak bisa dihindari. Itu sih yang bikin penasaran. Iya, itu dia. Klaimnya cukup kuat ya menunjuk spesifik ke AI dan coding. Ini kan bisa jadi pertanyaan juga, apa maksudnya semua orang harus jadi programmer atau ahli AI gitu? Nah itu dia, maksudnya kebutuhan AI dan coding dalam konteks keniscayaan itu gimana ya? Kalau kita coba tafsirkan dari sudut pandang Fahri ini. Apa sekedar, ya udah biar dapat kerja gitu? Kemungkinan besar sih kalau kita coba baca lebih dalam ya dari teks singkatnya itu, argumennya bukan soal menjadikan semua orang ahli teknis, kayaknya lebih ke arah, literasi dasar baru. Oh literasi dasar baru. Maksudnya kayak baca tulis hitung gitu? Iya, bisa jadi analoginya ke sana. Dulu kan baca tulis hitung itu fondasi. Nah, mungkin argumen Fahri ini menempatkan pemahaman dasar soal AI, cara kerjanya, terus logika coding itu sebagai fondasi baru. Fondasi baru buat apa? Ya buat bisa berfungsi efektif aja di dunia modern ini, gitu. Nggak cuma di kerjaan, tapi ya sehari-hari juga kan makin banyak teknologi AI di sekitar kita. Jadi, keniscayaan itu bukan cuma soal lowongan kerja, tapi soal kita bisa nggak sih baca dunia sekarang ini. Ah, jadi kayak kemampuan dasar buat ngerti dunia digital dan otomatisasi yang makin kenceng ini ya. Bukan cuma skill buat cari duit, tapi skill buat hidup di zaman ini. Wah, ini jadi beda ya cara mandangnya. Bukan sekedar skill teknis, tapi lebih ke fondasi pemahaman. Betul banget. Implikasinya jadi lumayan jauh kan kalau gitu. Kalau AI dan coding itu literasi dasar baru, ya berarti bukan lagi cuma pelajaran pilihan atau buat jurusan IT aja dong. Iya juga ya. Logikanya kan ini harus masuk ke kurikulum inti. Sama pentingnya kayak ya matematika atau bahasa mungkin. Dan sumber dari Fahri ini karena dia tegas gitu ya, kayak ngasih sinyal urgensi, cepet deh adaptasi soalnya perubahan zaman sama dunia kerja ini nggak nungguin kita siap. Iya. Jadi intinya dari kutipan singkat ini, kita bisa narik benang merah soal apa yang perlu dipelajari, yaitu AI dan coding. Terus kenapanya juga jelas, karena perubahan zaman dan teknologi itu niscaya. Dan yang menarik ini, bagaimana melihatnya yaitu sebagai literasi dasar, bukan cuma skill kerja. Begitu ya, setidaknya menurut perspektif di ulilfahri.com ini. Iya, persis. Dan perlu kita ingat juga ya, ini kan pandangan dari satu sumber. Kelebihannya yaitu tadi, jelas, tegas, tapi tentu aja mungkin ada pandangan lain yang lebih menekankan katakanlah berpikir kritis atau kreativitas sebagai jawaban perubahan zaman. Oke. Tapi kan fokus kita sekarang memahami argumen spesifik yang ini. Dan sumber ini memilih AI dan coding sebagai, ya bisa dibilang, ujung tombak kompetensi baru yang paling mendesak menurut dia. Jadi, apa artinya ini semua buat Anda yang mendengarkan? Kutipan dari Muhammad Ulil Fahri ini, ya meskipun cuma satu sudut pandang, tapi ngajak kita mikir ulang ya. Udah bener belum sih cara kita lihat AI dan coding selama ini? Jangan-jangan bener kata sumber ini bukan tren sesaat, tapi emang pilar literasi baru buat masa depan. Betul. Nah, sebagai penutup nih, berdasarkan sumber ini ya, kalau kita anggap aja argumen Fahri ini benar, AI dan coding itu sepenting itu, kira-kira langkah paling awal, yang paling konkret, yang perlu diambil sekolah atau kampus kita itu apa ya? Sesuatu buat Anda renungkan deh. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.